Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan contoh hitung analisis regresi berganda dengan menggunakan dua variabel prediktor. Ya, jadi berikut adalah materinya. Sebentar. Materinya adalah ini, analisis regresi berganda untuk dua prediktor. Ya. Yang pertama adalah berkaitan sama apa itu regresi. Jadi regresi itu adalah berkaitan dengan pemodelan, berkaitan dengan kebaikan model, berkaitan dengan signifikansi koefisien parameter. Sebagai contohnya seperti ini. Contoh sederhana dari regresi adalah sebagai contoh, salah satu contohnya adalah nilai suatu ujian. Nilai ujian itu kan ada beberapa hal yang mempengaruhi besarnya nilai ujian. Pertama adalah mungkin lama belajarnya, mungkin apakah seorang mahasiswa itu punya kelompok belajar, terus kemudian jumlah buku referensi yang digunakan. Nah, jumlah referensi buku yang digunakan, lama belajar, kemudian punya kelompok belajar apa enggak, itu kan hal-hal yang diduga berpengaruh terhadap hasil ujian, ya kan? Nah, dalam regresi, jadi tugas kita adalah memodelkan hubungan antara lama belajar, terus kemudian banyak buku referensi, terus kemudian punya tidaknya kelompok belajar terhadap hasil ujian. Jadi yang kita modelkan adalah itu. Nah, dalam regresi itu sendiri, ya, lama belajar dan sebagainya itu tadi disebut dengan variabel independen atau disebut dengan variabel prediktor atau disebut dengan variabel bebas. Nah, variabel independen atau variabel prediktor atau bebas ini disimbolkan dengan huruf X. Jadi kalau misalkan yang diduga berpengaruh terhadap hasil ujian itu ada 3, berarti nanti ada X1, X2, dan X3. Sementara hasil ujian itu disimbolkan dengan Y karena dia dipengaruhi oleh variabel independen atau prediktor atau bebas, ya. Nah, hasil belajar itu sendiri disebut dengan variabel dependen atau variabel respon atau variabel terikat. Jadi harus dipahami ya, dalam regresi itu kita harus membedakan mana yang termasuk dalam variabel prediktor, mana yang termasuk variabel respon. Variabel prediktor adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel respon, sementara variabel respon adalah variabel yang diduga dipengaruhi oleh variabel prediktor. Nah, jadi nanti dalam proses regresi itu nanti ada bagaimana bentuk modelnya, apakah modelnya sudah bagus atau belum, apakah si variabel prediktor itu punya pengaruh terhadap Y atau tidak. Nah, itu nanti kita akan bahas dalam materi regresi. Jadi ya seperti itu harus dipahami ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam analisis regresi? Sebenarnya langkah dalam analisis regresi dalam suatu penelitian itu adalah langkahnya cukup panjang. Mulai bagaimana kita menentukan konsep dan tujuan, kemudian menentukan variabel respon dan prediktornya apa saja, baru kita bisa melakukan analisis regresi. Dari analisis regresi, langkah pertamanya adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu digunakan untuk melihat apakah antar variabel prediktor. Tadi kan prediktor kan bisa lebih dari satu. Apakah antar variabel prediktor itu punya hubungan apa tidak? Jika ya dia memiliki hubungan, maka ditandai dengan nilai VF yang lebih dari 10. Namun jika nanti nilai VF-nya kurang dari 10, maka artinya tidak, maka kita bisa lanjutkan ke pembentukan model atau kebaikan model. Jadi langkah awal sebelum dilakukan regresi itu adalah uji multikolinearitas. Baru nanti setelah kalau misalkan terjadi multiko, maka nanti datanya yang nilai VM-nya dari 10 akan dihilangkan, tapi kalau tidak ya berarti langsung kita ke pembentukan model ya. Nah, terus kemudian di pembentukan model yang pertama adalah uji serentak. Nah, kalau misalkan dalam uji serentak itu ternyata hasilnya dia terdapat salah satu variabel yang berpengaruh ya, maka kita bisa juga ke uji parsial. Tapi kalau misalkan hasilnya adalah tidak atau terima H0, maka nanti kita bisa langsung lanjutkan ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik nanti ada 3, ada heterogeneisitas atau autokorelasi sama normalitas datanya. Nah, yang diuji apanya? Nilai residualnya.
Ya, kalau misalkan dari asumsi ini ketiganya terpenuhi, ya tadi ada heterogenetisitas, ada autokorelasi, ada normalitas, jika ya terpenuhi, maka kita bisa tarik kesimpulan. Tapi kalau misalkan asumsinya di sini tidak terpenuhi, maka tidak, maka nanti kita lakukan penanganan asumsi klasik residual. Cuman yang akan saya jelaskan untuk pembahasan kali ini adalah nanti saya cukup untuk menjelaskan tentang pembentukan model, kebaikan model, sama uji signifikansi serentak dulu. Berkaitan sama langkah-langkah yang lain, teman-teman nanti pasti akan mempelajari dalam mata kuliah analisis data statistik. Nah, terus kemudian pembentukan model bagaimana? Persamaan regresi dengan dua variabel prediktor atau independen, maka dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 S2 ditambah error. Tapi kalau misalkan teman-teman juga bisa menuliskannya menjadi Y hat atau Y topi sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 S2 tanpa ada plus E di sini. Ya, tanda S ini adalah menunjukkan simbol error. Nah, nilai Y di sini kan ada errornya, sementara nilai Y topinya adalah tanpa error, ya kan? Maka Y topi di sini kita bisa substitusikan ke persamaan yang atasnya, sehingga dapat persamaan yang ketiga, Y sama dengan Y hat plus error, sehingga untuk mencari error di sini atau residual di sini, jadi kalau saya menyebutkan error itu sama kayak residual ya, maka nilai error atau residual itu nilainya adalah Y dikurangi Y hat. Atau kalau ini kita pindah ke sini, sisi ruas kiri, maka menjadi E sama dengan Y dikurangi Y hat. Sementara nilai beta 0, beta 1, beta 2 ini nanti yang disebut dengan nilai koefisien parameter. Nah, inilah yang akan kita cari, nilai beta 0, beta 1, beta 2. Nah, untuk pembentukan modelnya kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Menggunakan yang pertama, menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang kedua adalah menggunakan persamaan linier. Tapi saran saya kalau teman-teman merasa bingung dengan persamaan linier, ini kan cukup rumit ya untuk persamaan-persamaannya. Nanti saat saya akan contohkan ke teman-teman bagaimana cara proses menghitung dengan metode kuadrat terkecil. Rumusnya seperti ini. Beta 1 QS, Q dikali S dikurangi T, T dikali U, per P dikali I dikurangi U kuadrat. Kalau beta 2, P dikali T dikurangi S dikali U, per P dikali E, P dikali I dikurangi mu kuadrat. Bukan mu, tapi U kuadrat. Ya, sementara kalau beta 0 bagaimana? Sigma Y dikurangi beta 1 dari sini nanti dikali sigma XI dikurangi beta 2 yang ini nanti, kemudian sigma X2 dibagi N. N di sini adalah banyaknya data, banyaknya sampel yang digunakan ya. Nah, ini kalau misalkan kita ingin memperingkas rumus ini menjadi Y bar min beta 1 X1 bar min beta 2 S2 bar. Nah, di sini ada Hi, S, T, U, P, Hi. Nah, itu dapat kita hitung di bawahnya. Jadi rumus P itu adalah seperti ini, Hi adalah seperti ini, S seperti ini, dan seterusnya. Sampai U sama dengan bla bla bla. Nah, nanti jadi untuk menghitung nilai beta 1, beta 2, beta 0, maka teman-teman nanti harus menghitung dulu nilai P, Hi, S, T, U ini yang ada di bawahnya. Ini harus dihitung dengan benar sehingga nanti nilai beta 0, beta 1, beta 2 pasti juga akan benar. Jadi harus hati-hati dalam menghitung. Kemudian cara yang kedua adalah persamaan linier. Persamaan linier ini dulu itu kalau teman-teman SMA atau pada jenjang sebelumnya kayak diajari persamaan itu nanti ada substitusi, hal yang seperti itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier. Tapi saya rasa agak cukup panjang kalau kita menjaga persamaan linier, maka nanti kita fokus saja ke metode kuadrat terkecil. Nah, tapi kalau misalkan dalam suatu soal atau misalkan nilai jumlah variabel prediktornya itu lebih dari 2, maka untuk menghitung nilai koefisien parameternya tidak lagi menggunakan rumus yang ini, tapi kita menggunakan yang namanya ordinary least square, yaitu nilai rumusnya adalah beta topi sama dengan X transpose X inverse X transpose Y. Ini menggunakan matrik dan vektor ya. Ini cukup panjang prosesnya, jadi harus lebih jeli. Nah, kemudian itu nanti akan kita pelajari di mata kuliah analisis data statistik. Berikutnya adalah uji ANOVA. Uji ANOVA ini berkaitan sama pengujian serentak. Kalau teman-teman ingat tadi, di bagian langkah-langkah analisis regresi berganda itu kan ada uji serentak, ya, yang bagian ini. Setelah kita bentuk model,
ya, pembentuk undang kebaikan model kita adalah signifikansi serentak atau uji serentak. Uji serentak nanti kita menggunakan uji ANOVA, ya, atau analyze of variance, ya, dengan menjabarkan mengenai jumlah kuadrat atau sum square dan rata-rata kuadrat atau mean of square, MS, ya, SS sama MS. Jadi nanti bentuknya ada hipotesisnya H0, beta 1 sama dengan beta 2 sampai nanti BP di sini. Jadi panjangnya ini tergantung dari banyaknya variabel prediktornya. Ketika nanti variabel prediktornya ada 3, ya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Nah, H1-nya paling pakem, ya, satunya harus seperti ini. Paling tidak ada salah satu BK yang tidak sama dengan 0, di mana K-nya ini juga sama berjalannya. Kalau misalkan prediktornya 3, ya 1, 2, 3. Kalau 4, ya 1, 2, 3, 4. Tergantung dengan jumlah prediktornya berapa. Nah, untuk ANOVA itu yang kita isi adalah yang warna kuning-kuning ini saja, ya. Ada P, ada N min P, di sini ada DB atau derajat bebas, SR sum square, MS mean square sama F hitung. SS regresi berarti sum square regresi, SS residual atau SS error sama kayak sum square residual atau error. SS total berarti sum square total. MS regresi berarti mean square regresi, di sini MS residual atau MS error itu adalah mean square residual atau mean square error. Nah, kita lihat di sini ada keterangannya, DB ada derajat bebas, SS apa, MS ada, P di sini adalah banyaknya variabel prediktor, ya. Di sini kan ada nilai P, ada nilai P, ya. Terus kemudian N adalah banyaknya sampel. Ini adalah rumusnya. SS regresi, SS total, SS error, MS regresi, MS residual sama F hitung itu masing-masing memiliki rumus sendiri-sendiri. Kalau SS regresi berarti YI hat, ya, dikurangi Y bar dikuadratkan, kemudian nanti ditotal ketemu SS regresi. Kemudian SS total berarti YI, jadi data Y dikurangi rata-rata Y, kemudian dikuadratkan, kemudian hasilnya ditotal ketemu SS total. Nanti saya contohkan proses perhitungannya. Sigma YI Y min Y bar YI hat kuadrat, ya, jadi nanti YI dikurangi YI hat kuadrat, kemudian nanti di total, ya, ketemunya SS error. Kalau MS regresi bagaimana? SS regresi dibagi P. Kalau MS residual bagaimana? SS residual dibagi N min P min 1. Perhatikan di sini kalau mencari MS regresi, IKI dibagi IKI. MS residual, S residual dibagi sebelahnya. Ya, itu nanti. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari F hitung, tinggal kita bagi saja MS regresi dibandingkan MS residual atau MS error. Nah, terus kemudian bagaimana berkaitan sama uji kebaikan model? Apakah modelnya sudah jos atau belum? Nah, itu dapat dilihat yang pertama dari nilai M mean square error. Semakin kecil nilai mean square error, maka model semakin bagus. Biasanya kalau menggunakan nilai MSE itu kita membandingkan antara dua model. Di tahu modelnya yang paling bagus, nah itu dapat dilihat dengan menggunakan nilai MSE yang paling kecil. Pun kalau nilai koefisien determinasi R kuadrat juga bisa dilihat, tapi yang dilihatnya adalah semakin besar R kuadrat maka menunjukkan model itu semakin bagus. Umumnya model dikatakan baik ketika R square-nya lebih dari 75%. Jadi misalkan nih nilai R kuadratnya setelah teman-teman hitung ketemunya 90%, maka dapat disimpulkan bahwa model mampu menjelaskan kondisi sebenarnya itu sebesar 90%. Nah, 10%-nya yang mana? 10% itu ada variabel X yang lain yang sebenarnya berpengaruh terhadap Y tapi tidak digunakan dalam penelitian. Misalkan tadi saya mengilustrasikan ada lama belajar, terus kemudian banyak referensi, kemudian punya belajar kelompok atau enggak, itu kan nilai variabel X-nya. Nah, Y-nya adalah hasil belajar. Nah, ternyata setelah kita modelkan dari variabel ini, ketemu nilai R square-nya adalah 90%. Maka dapat dikatakan bahwa si model ini tadi menjelaskannya secara kondisi sebenarnya itu hanya 90%. 10%-nya itu ada variabel di luar lama belajar dan sebagainya itu tadi yang berpengaruh terhadap nilai ujian tapi tidak digunakan untuk analisis. Jadi seperti itu untuk ilustrasi atau penggambaran cara membaca kita tentang kebaikan model untuk R square.